Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk pembuatan laporan keuangan dari PT Berkah, di mana pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai jurnal penyesuaiannya. Ya, kira-kira bentuk untuk jurnal penyesuaian sendiri kira-kira seperti ini untuk PT Berkahnya ya. Di sini ada tanggal, evidence, dan description serta kolom debit dan kredit. Oke, baiklah, karena banyaknya yang perlu kita bahas pada pertemuan kali ini, mungkin kita langsung saja di sini. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk bukti memorial untuk penyesuaian dari PT Berkah ya. Jadi untuk mempermudah input jurnalnya, kita akan coba bagi menjadi dua layarnya. Oke, seperti ini kira-kira ya bentuknya. Oke, baik, langsung saja di sini kita akan coba bahas. Yang pertama, di sini untuk dokumen nomor 28 ada bukti memorial, ada data penyesuaian aktiva tetap bulan Desember 2013, yaitu ada building atau gedung dan equipment peralatan itu sebesar 1 juta dan 1.800.000. Nah, untuk mencatat adanya data penyusutan aktiva tetap ini, maka jurnalnya di sini adalah masukkan tanggalnya di sini tanggal 31 ya karena penyesuaian, kemudian nomor dokumennya di sini adalah BM12-3. Jurnalnya di sini kita akan gabungkan saja untuk data penyusutan building dan equipment ini, sehingga jurnalnya di sini bunyinya adalah depreciation expense pada building akumulasi depreciation dan equipment akumulasi depreciation, atau beban penyusutan pada akumulasi penyusutan gedung dan akumulasi penyusutan peralatan. Oke, di sini untuk kode akunnya sendiri kita masukkan ya, masing-masing untuk depreciation adalah 6/2700, buildingnya 1/3220, equipment 1/3402. Nilai ya kita masukkan untuk akumulasi penyusutan gedungnya di sini nilainya adalah 1 juta. Kemudian akumulasi penyusutan peralatannya adalah 1.800.000, sehingga total beban penyusutannya di sini adalah 2.800.000. Oke, itu untuk dokumen nomor 28. Sekarang kita masuk untuk dokumen 29. Oke, untuk dokumen nomor 29 di situ ada data penyesuaian akhir periode di situ ya. Yang pertama di sini ada persediaan air surplus itu dinilai 4 juta. Oke. Persediaan air surplus di sini dinilai 4 juta. Nah, untuk mengetahui berapa beban atas pemakaian perlengkapan ini, maka kita harus tahu berapa saldo dari perlengkapan itu sendiri. Sekarang kita lihat di saldo perlengkapannya. Ya, di sini kita lihat di trial balance yang sebelumnya sudah kita buat di situ ya. Ya, di trial balance. Kita cari untuk trial balance-nya. Ya, di sini trial balance kita cari untuk surplus-nya di sini. Di sini untuk surplus saldonya adalah 7.300.000. Pada akhir periode untuk surplus ini dinilai hanya 4 juta, sehingga di sini ada selisih. Selisihnya sekitar 3.300.000. Nah, 3.300.000 inilah yang namanya beban pemakaian atas perlengkapan itu sendiri. Nah, jurnal penyesuaian untuk mencatat adanya beban ini, beban atas pemakaian perlengkapan ini, sehingga nilai persediaan airnya hanya 4 juta pada akhir periode. Maka jurnalnya di sini adalah, kita masukkan tanggalnya tanggal 31, nomornya adalah BM12-4, jurnalnya adalah surplus expense pada surplus itu sendiri. Di mana kodenya masing-masing adalah 6/2400 dan 1/1320. Nilainya untuk debit kreditnya sama 3.300.000. 3.300.000 ini adalah selisih antara saldo surplus dengan taksiran pada akhir periode itu 4 juta. Jadi selisihnya ada 3.300.000. Kemudian selanjutnya untuk yang kedua ada beban asuransi yang kadaluarsa. Artinya beban asuransi atau biaya asuransi yang sudah terpakai atau asuransi yang sudah terpakai di sini. Di sini sudah disebutkan untuk bebannya adalah 2.500.000. Jurnal untuk mencatat adanya beban asuransi yang sudah kadaluarsa adalah insurance expense pada prepaid insurance. Masing-masing kodenya di sini adalah 6/2800 dan 1/1420. Untuk nilainya sendiri adalah untuk debit dan kreditnya itu 2.500.000. Itu dokumen yang nomor 29 saya rasa selesai. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 40. Di sini ada
isi memonya adalah siapkan laporan rekonsiliasi bank, lihat rekening koran yang diterima dari BCA KCP per tanggal 31 Desember. Untuk dokumen rekening koran sendiri di sini tidak tersedia, artinya ini tidak perlu kita jurnal untuk dokumen nomor 40. Oke, sekarang untuk yang dokumen nomor selanjutnya di sini ada bukti memorial. Yang pertama adalah isi memorialnya, oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup, saldonya dipindahkan ke PPN payable. Oke, untuk mencatat adanya PPN outcome dan PPN income ini, maka kita lihat di trial balance untuk saldo PPN outcome berapa, PPN income berapa. Oke, di sini kita lihat untuk saldo PPN outcome itu ada di sisi debit, ada di sisi kredit. Sedangkan PPN income itu ada di sisi debit. Nah, sedangkan di sini permintaannya adalah bahwa kedua akun ini di sini disuruh ditutup, ya, disuruh ditutup saldonya. Kemudian selisih antara saldo PPN outcome dan income ini disuruh dipindahkan ke PPN payable. Oke, karena perintahnya disuruh ditutup, maka otomatis saldo ini akan kita balik. PPN outcome yang di saldo ini di kredit nanti akan menjadi debit, sedangkan PPN income itu akan menjadi di kredit. Oke, sekarang kita masukkan di sini PPN tanggalnya dulu ya, tanggal 31. Nomornya di situ BM12-6 ini. Kemudian jurnal sendiri adalah PPN outcome tadi dan PPN income ya, kita masukkan, kita balik. Yang PPN outcome jadi debit yang tadinya ada di kredit, dan PPN income itu kita rubah jadi di kredit. Oke, untuk nilainya PPN outcome sendiri adalah di sini 83.190.000 ya, kita masukkan di sisi debit. Sedangkan untuk PPN income-nya di sini adalah 59.680.000, kita pindahkan di sisi kredit. Oke, selanjutnya setelah kita masukkan di sini antara PPN outcome dan PPN income ini ada selisih. Oke, ada selisih. Nah, selisih antara PPN outcome dan PPN income karena saldonya lebih besar PPN outcome, maka selisihnya kita letakkan di sisi kredit, yaitu menggunakan akun di sini perintahnya disuruh dipindahkan ke PPN payable. Berarti kita gunakan akun PPN payable. Oke, di sisi kredit. Nah, seperti itu. Jadi jurnal PPN outcome pada PPN income dan PPN payable. Oke, untuk jurnal penyusuan poin pertama selesai. Untuk yang dokumen nomor 30 ini. Nah, sekarang masuk ke poin kedua. Poin kedua, di sini perintahnya adalah hitung pajak penghasilan atau PPh badan dengan cara kalikan PKP yang dibulatkan ribuan ke bawah dengan tarif pasal 17B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, di sini untuk bisa membuat jurnal poin yang kedua, maka kita harus tahu berapa nilai PKP-nya atau penghasilan kena pajak. Nah, untuk mengetahui berapa nilai penghasilan kena pajak, maka di sini kita harus buatkan worksheet sebelum PPh. Oke, kita lebarkan seperti ini. Nah, di sini sudah saya siapkan worksheet sebelum PPh untuk mendapatkan berapa nilai PKP-nya untuk poin yang kedua ini. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai PKP, maka di sini kita harus membuat worksheet sebelum PPh. Nah, untuk membuat worksheet ini cukup mudah sebenarnya, cukup mudah dan simple sebenarnya. Oke, yang pertama bentuk worksheetnya di sini seperti ini. Kira-kira ada 12 kolom. Ada akun name atau akun number, ada nomor akun, nama akun, kemudian di sini ada kolom trial balance untuk mencatat saldo trial balance. Di sini ada kolom penyesuaian untuk menginput transaksi-transaksi di jurnal penyesuaian tadi. Kemudian ada neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance. Kemudian ada income statement, ini adalah untuk mencari laba rugi. Nah, di sini di kolom laba rugi ini nanti kita akan dapatkan berapa nilai PKP-nya. Kemudian ada kolom balance untuk menghitung nilai saldonya, untuk neracanya. Oke, kita langsung saja. Caranya perhatikan cara mengisi untuk worksheet. Untuk kolom akun number atau nomor akun dan nama akun, kita cukup memindahkan saja semua nama akun dan nomor akun yang ada di trial balance ini. Oke, jadi ini kita pindahkan nomor akun dan nama akun ini, ya, kita pindahkan semua ke worksheet sini, ke kolom nomor akun dan nama akun. Ya, kita pindahkan ke sini. Kira-kira setelah kalian nanti pindahkan hasilnya seperti ini. Oke, jadi nama dan nomor akun ini sama dengan nama dan nomor akun yang ada di trial balance.
Oke, selanjutnya setelah kalian pindahkan nomor dan nama akun ke sini, langkah selanjutnya kalian coba isi kolom trial balance. Nah, trial balance ini pun sama, sangat mudah cara mengisinya. Untuk kolom trial balance kalian cukup memindahkan saja saldo-saldo yang ada di trial balance 31 Desember ini. Oke, cukup memindahkan saldo-saldo ini saja sesuai dengan nama akunnya masing-masing ya. Jika nama akunnya di sini ternyata saldonya debit, nanti dimasukkan debit. Kalau kredit dimasukkan kredit. Oke, hanya memindahkan saja ke sini. Ya, sesuaikan dengan nama dan nomor akunnya. Oke, setelah saya pindahkan kira-kira seperti ini, lalu kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Nah, setelah dijumlahkan, otomatis nilai di sini akan sama dengan nilai yang ada di trial balance ini. Ya, sama harusnya. Karena di sini kita hanya memindahkan saja di sini. Oke, setelah dipindahkan, langkah selanjutnya kita akan coba isi untuk adjustment atau kolom penyesuaian. Nah, kolom penyesuaian ini pun sama, cukup mudah. Kita tinggal memindahkan saja akun-akun yang muncul di sini. Ya, akun-akun yang muncul di jurnal penyesuaian kita posting atau kita pindahkan ke neraca lajur tadi atau ke worksheet tadi. Contohnya di sini ada depreciation expense. Muncul akun depreciation expense, ada saldo di sisi debit. Berarti di sini kita cari untuk depreciation expense kode 6, ya berarti di sini. Nah, ini di sini kita pindahkan di sisi debit. Ya, seperti ini 2.800. Di sini 2.800. Kemudian building akumulasi depreciation ada di sisi kredit dan equipment akumulasi depreciation ada di sisi kredit. Oke, ini akan kita pindahkan ke worksheet ya, ke kolom penyesuaian. Kita cari building akumulasi depreciation. Berarti yang ini. Oke, kita pindahkan di sisi kredit. Berarti di sini. Oke, lalu untuk equipment akumulasi depreciation pun sama ada di sisi kredit. Berarti di sini. Oke, seperti itu kira-kira cukup mudah. Lanjutkan untuk yang selanjutnya kita pindahkan ya. Kalian pindahkan semua di sini ke dalam worksheet. Nah, setelah kalian pindahkan nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Ya. Hasilnya kira-kira seperti ini. Ya. Oke, setelah kalian pindahkan semua, lalu kalian jumlah untuk sisi debit dan kreditnya. Di sini ketemu untuk penyesuaian itu sebesar 91.790 untuk debit dan kredit. Oke, penyesuaian selesai. Sekarang kita masuk ke trial balance atau adjusted trial balance atau neraca saldo dulu setelah penyesuaian. Nah, untuk trial balance setelah penyesuaian atau neraca saldo setelah penyesuaian ini kita cukup mengakumulasi dua kolom ini. Nah, mengakumulasi dua kolom antara trial balance dan adjustment. Contohnya adalah misalnya di sini di trial balance ada saldo sisi debit sedangkan di penyesuaian tidak ada. Berarti ini tinggal dipindahkan saja di sini di sisi debit. Oke, ini pun sama di sisi debit pindahkan. Ini juga dipindahkan sama. Ya, ini di kredit kita pindahkan di sisi kredit. Kemudian di sini debit kita pindahkan sisi debit. Lalu di sini untuk yang surplus perhatikan di surplus ada saldo debit 7.300. Di penyesuaian ada saldo kredit 3.300. Di sini debit ketemu kredit. Karena saldonya lebih besar debit, maka otomatis debit dikurangi kredit. Sehingga di sini ketemulah saldo debit sebesar 4 juta. Oke, di sini tinggal memindahkan. Ini pun tinggal ini dijumlah, perhatikan. Di sini ada prepaid insurance debit 4 juta, di penyesuaian ada saldo kredit 2.500.000. Berarti debit ketemu kredit, maka karena saldo debit lebih besar, maka debit 4 juta dikurangi kredit 2.500.000 sehingga ada saldo debit sebesar 1.500.000. Oke, karena ini tidak ada maka kita tinggal memindahkan saja di sisi debit. Ini pun sama, kita pindahkan di sini debit. Oke, di sini perhatikan di trial balance ada saldo kredit 15.250.000. Kemudian di sisi kredit di kolom adjustment ada saldo kredit 1 juta. Kredit ketemu kredit berarti kita jumlahkan, letakkan saldonya di sisi kredit menjadi 16.250.000. Oke, di sini kosong. Kemudian di sini tinggal memindahkan saja di sisi debit. Oke, lalu kemudian akumulasi depreciation ada saldo kredit. Di trial balance ada saldo kredit juga di penyesuaian. Kredit ketemu kredit berarti kita jumlahkan, saldonya akan ketemu saldo kredit. Dan seterusnya ke bawah silakan lakukan hal yang sama.
Sehingga setelah semua kalian hitung atau kalian akumulasi antara kolom trial balance dan kolom penyesuaian akan menghasilkan saldo kira-kira seperti ini. Ya, hasilnya kira-kira nanti seperti ini. Ya, kemudian kalian jumlahkan sisi debit dan kreditnya. Ketemulah nilai 1.705.597.500. Debit dan kredit hasilnya sama. Oke, cukup mudah. Lalu selanjutnya kita akan coba isi untuk kolom income statement atau kolom laba rugi. Nah, di sini kita akan tahu berapa nilai PKP-nya nanti. Perhatikan untuk income statement, kalian cukup memindahkan yang ada di kolom adjusted trial balance ini ya. Sekali lagi, kalian hanya memindahkan nilai kolom neraca saldo setelah penyesuaian itu mulai dari kode 4. Berarti saldo inilah. Nah, ini yang akan kalian pindahkan. Oke, saya kasih warna di sini. Ya, ini yang akan kalian pindahkan. Oke. Sekali lagi, untuk mengisi income statement untuk mengetahui berapa nilai laba sebelum pajak atau untuk mengetahui berapa nilai PKP, kalian cukup memindahkan saja nilai saldo yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ini mulai dari kode 4 ini sampai kode 9, pindahkan ke kolom income statement ini. Oke, kalian tinggal pindahkan saja. Yang kredit kita pindahkan di kredit, yang debit pun pindahkan ke sisi debit. Ini debit pindahkan ke sisi debit. Dan seterusnya, kira-kira setelah kalian pindahkan semua, nanti hasilnya seperti ini. Ya. Oke, di sini debit pindah debit, kredit pindah ke kredit dan seterusnya. Kemudian setelah itu, setelah kalian pindahkan, kalian jumlah berapa sisi debit dan kreditnya. Di sini setelah saya jumlah ketemu sisi debit adalah 547.260.000 dan kreditnya itu sebesar 671.370.000. Di sini nilai saldo kredit itu lebih besar dari nilai saldo debit. Karena di sini kita ketahui bahwa untuk saldo kredit mulai dari kode akun 4 sampai kode 9 ini adalah pendapatan. Oke, jadi di income statement untuk saldo kredit ini adalah nilai pendapatan, sedangkan yang di sisi debit ini adalah nilai seluruh beban. Otomatis karena pendapatan lebih besar dari beban, maka di sini akan kita cari selisihnya, letakkan di sisi debit. Ya, jadi 671.370 dikurangi 547.265, ketemulah di sini selisih 124.105.000. Nah, inilah yang disebut dengan pendapatan kena pajak atau PKP yang kita cari untuk menghitung berapa nilai PPh yang harus kita bayar. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk mengisi kolom balance. Nah, kolom balance itu cukup memindahkan neraca saldo setelah penyesuaian atau kolom adjusted trial balance ini yang dari kode 1 sampai kode 3. Oke, berarti yang ini. Ya, saya kasih warna di sini untuk kasih warna yang berbeda. Perhatikan di sini. Kalau tadi income statement itu memindahkan nilai saldo yang ada di trial balance atau yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian itu mulai kode 4 ke bawah, untuk mengisi kolom balance cukup memindahkan nilai yang ada di adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian itu mulai dari kode 1 sampai kode 3. Oke, ini cukup kalian pindahkan saja. Yang debit kalian pindahkan debit, ya, oke, yang debit kalian pindahkan debit di sini. Ya, yang kredit kalian pindahkan di sisi kredit. Ya, ini kredit kalian pindahkan di sisi kredit, seperti itu. Oke, kalian silakan pindahkan. Setelah kalian pindahkan, maka hasilnya kira-kira nanti seperti ini. Oke. Nah, setelah saldo-saldo yang muncul di neraca saldo setelah penyesuaian sudah dipindahkan ke kolom balance ini semuanya, maka kita akan jumlah sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, setelah saya jumlah di sini ada selisih di sini. Nilai harta itu lebih besar dari nilai hutang plus modal. Nah, ini akan kita cari selisihnya. Di sini kalau kita lihat itu nilai debit itu lebih besar dari nilai kreditnya karena debit ini berarti menandakan jumlah harta. Mestinya di sini harta harus lebih besar dari nilai hutang plus modal. Oke, untuk selisih antara harta dan hutang plus modal ini kita letakkan di sisi kredit. Nah, setelah saya jumlah di sini ketemulah selisih
yaitu sebesar 124.105.000. Ini harus sama dengan PKP yang kita dapat di kolom income statement ini. Oke, jika sudah sama nilainya, nilai selisihnya, berarti ini sudah benar. Oke, lalu kita jumlahkan ini ke bawah. Ini pun ke bawah kita jumlahkan. Kemudian ini kita jumlahkan. Ini pun kita jumlahkan. Ya, untuk worksheet sebelum PPH selesai. Nah, sekarang kita sudah tahu berapa nilai PKP-nya di sini, yaitu 124.105.000. Nah, sekarang kita akan hitung penyesuaian untuk poin yang kedua tadi. Oke, di sini kalikan PKP yang dibulatkan dalam ribuan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang 36 tahun 2008. Nah, di sini kita ketahui bahwa untuk Undang-Undang nomor 36 tahun 2008, besarnya PKP atau persentase pajak itu adalah 25%. Nah, 25%. Nah, sedangkan di sini 25% dari nilai PKP itu ada pengecualian jika jumlah penghasilan bruto kita di bawah 4,8 miliar, maka dapat potongan 50% dari nilai pajaknya. Di sini kalau kita hitung di sini untuk nilai brutonya di sini kita didapat nilai di sini, perhatikan coba ini pendapatan ya, ditambah dengan freight collected, oke, dikurangi dengan sales discount. Ketemulah di sini nilai sebesar 657.400.000. Nah, ini bruto kita ternyata di bawah 4,8 miliar. Artinya kalau kita melihat PKP penghasilan bruto kita atau bruto kita, itu berarti kita dapat potongan 50% dari nilai pajaknya. Nah, berarti rumus untuk menghitung berapa nilai PPh kita, maka di sini rumusnya adalah, kita lihat di sini rumusnya ya. Rumus untuk menghitung adalah 25% kalikan 50% ya. Jadi 25% itu adalah besarnya persentase pajak, 50% itu adalah kita dapat potongan 50% jika bruto kita kurang dari 4,8 miliar ya. Kemudian kalikan PKP. Oke, di sini 25% kali 50% itu didapat 12,5%. Ya, kalikan PKP. PKP ini kita dapat tadi adalah 124 juta di sini. Oke, 124.105.000 di sini. Sehingga didapatlah untuk beban pajaknya adalah 15.513.125. Inilah yang akan kita jurnal. Nah, jurnal untuk mencatat adanya beban pajak ini, jurnalnya adalah income tax expense pada income tax payable, di mana masing-masing kode akunnya adalah 93.000 dan 2/1212. Nilainya untuk debit kreditnya itu adalah 15.513.125 rupiah. Oke, itu selesai. Nah, setelah kita sudah mendapatkan beban pajaknya, kemudian sudah kita jurnal, maka selanjutnya dari sini kita akan coba buat untuk worksheet setelah pajak. Ya, jadi tadi untuk mencari berapa nilai PKP-nya, kita buat dulu worksheet sebelum PPH, ya, worksheet sebelum PPH untuk mendapatkan berapa nilai PKP-nya. Setelah nilai PKP ini sudah dapat, kita kalikan dengan beban pajaknya di sini, perhitungan pajaknya ya. Jadi beban pajaknya tadi adalah 25% kalikan PKP. Tetapi karena penghasilan bruto kita kurang dari 4,8 miliar, maka di sini kita dapat potongan 50% dari nilai pajaknya. Berarti 25% beban pajaknya atau persentase pajak karena dapat potongan kalikan 50%. Kemudian kalikan dengan PKP-nya. 25% kali 50% didapat 12,5%. Kalikan dengan PKP-nya 124.105.000, didapatlah beban pajak 15.513.125 rupiah. Dan inilah yang kita jurnal dengan bunyi jurnal income tax expense pada income tax payable. Nah, setelah penyesuaian untuk beban pajak ini atau perhitungan terhadap beban pajak ini sudah ketemu, langkah selanjutnya kita akan membuat worksheet setelah PPh atau neraca lajur setelah pajak. Nah, dari neraca lajur setelah pajak nanti akan kita dapat berapa nilai pendapatan bersih setelah pajaknya.
Cara mengisinya cukup simpel ya, sama seperti tadi saat membuat worksheet ini. Yang pertama, kalau untuk worksheet setelah PPH kita cukup berpedoman pada worksheet ini ya. Jadi untuk worksheet ini setelah PPH, datanya, nama dan akun trial balance ini cukup pindahkan saja dari sini. Oke, pindahkan yang di sini, pindahkan langsung ke worksheet setelah PPH ini. Ya, kita pindahkan otomatis karena sama, jumlahnya pun sama di sini. Ya, jumlahnya sama di sini. Nah, perbedaannya antara worksheet sebelum PPH dan worksheet setelah PPH, perbedaannya adalah di penyesuaian ini. Nah, di worksheet setelah PPH nanti akan kita masukkan untuk income tax expense dan income tax payable di sini. Ya, nilai income tax expense dan income tax payable kita masukkan. Oke, setelah saya masukkan di sini, kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini hasilnya. Oke ya, jadi sudah di sini kalau di worksheet sebelum PPH tadi tidak ada income tax payable, income tax expense di sini, income tax payable-nya dia kosong, tidak ada. Di worksheet setelah PPH di sini muncul income tax payable, kayak 15 juta yang tadi. Dan income tax expense di sini muncul, sedangkan di worksheet sebelum PPH di sini untuk income tax expense dia tidak ada. Oke, hanya perbedaannya di situ saja. Oke, lalu kita jumlah debit kreditnya. Ya, ketemu 107 juta. Ini pun kalau kita jumlah untuk adjustmentnya, sisi debit dan kredit, ini akan ketemu jumlahnya sama, 107.303.125. Ya, sama. Oke. Lalu selanjutnya lakukan perhitungan kolom trial balance dan adjustment ini. Akumulasi antara kolom trial balance dan adjustment. Ya, lakukan seperti tadi. Ya, kira-kira setelah kalian lakukan maka hasilnya nanti seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini ya. Yang debit kita pindahkan debit ya, yang kredit kita pindahkan ke sisi kredit. Jika ada dua seperti ini ya, contohnya untuk sublease jika ada dua seperti ini, kita lihat di sini. Kalau ada saldo debit ketemu saldo kredit, maka jika nilainya lebih besar debit, maka dijumlahkan, letakkan taruh di sisi debit saldonya. Lalu kemudian untuk yang income tax payable tadi, perhatikan perubahannya. Sebelumnya ada saldo kredit. Kemudian ada di jurnal penyesuaian ini ada saldo income tax payable-nya ada di sisi kredit. Oke, kita masukkan di sini di sisi kredit. Kredit ketemu kredit, kita jumlahkan menghasilkan saldo kredit ya di adjusted trial balance-nya. Kemudian seterusnya ya, setelah kalian memasukkan semua di sini sudah selesai, kalian jumlah. Ya, ketemulah 1.721.110.625. Debit kreditnya sama. Nah, kemudian selanjutnya ada kolom income statement. Caranya sama. Tadi income statement hanya memindahkan saja saldo-saldo yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian mulai dari kode 4 ya, berarti yang ini mulai dari kode 4 sampai kode 9. Oke, saya kasih warna di sini. Mulai dari kode 4 sampai kode 9 pindahkan ke kolom income statement. Yang debit kalian masukkan debit, yang kredit kalian masukkan kredit. Ya, debit masukkan di debit ya. Yang kredit masukkan di sisi kredit. Nah, setelah kalian sudah pindahkan, kalian jumlah sisi debit kreditnya. Oke, ketemulah nilai di sini untuk debitnya 5.562.778.125, sisi kreditnya 671.370.000. Di sini kredit lebih besar karena kolom kredit ini adalah kolom pendapatan, debit kolom beban. Sekarang pendapatan dikurangi beban, kita letakkan selisihnya di sisi debit. Didapatlah nilai 108.591.875. Inilah yang disebut dengan laba bersih setelah pajak. Oke, inilah yang disebut dengan laba bersih setelah pajak. Kalau di worksheet tadi dapat pendapatan kena pajak, artinya laba sebelum pajak. Setelah adanya perhitungan pajak, maka otomatis di sini nilainya berkurang. Yang tadinya di worksheet sebelum PPH didapat laba 124 juta sekian, setelah dikenakan pajak labanya berkurang menjadi 108 juta sekian. Nah, seperti itu caranya. Lalu kita akumulasi ke bawah di sini. Ya. Debit kreditnya sehingga seimbang setelah adanya
selisih laba tadi. Lalu selanjutnya kita akan coba isi balance. Oke, balance sama dengan worksheet sebelum PPA tadi. Kolom balance hanya memindahkan akun-akun mulai kode 1 sampai kode 3. Ya, kode akun sampai kode 3 berarti yang ini. Oke, berarti yang ini. Yang kita masukkan di kolom balance. Oke, kalau tadi income statement memindahkan mulai dari kode 4 sampai kode 9, kalau untuk balance kita cukup memindahkan mulai dari kode 1 sampai kode 3 di sini. Ya. Oke, sekarang kita pindahkan yang debit, kita pindahkan ke debit, yang kredit nanti kita pindahkan di sisi kredit. Lakukan seperti itu ya, yang kredit masukkan di sisi kredit. Seperti itu ya. Oke, lakukan seperti itu. Setelah kalian masukkan semua, kira-kira hasilnya sama seperti ini. Ya, seperti ini hasilnya. Karena hanya dipindahkan saja. Ya, debit pindahkan debit, yang kredit pindahkan kredit, debit pindahkan debit. Lalu setelah itu kalian jumlahkan debit kreditnya. Oke, untuk debit itu adalah jumlah harta, untuk kredit itu adalah jumlah hutang plus modal. Di sini jumlah harta lebih besar dari jumlah hutang plus modal. Nah, kita cari selisihnya di sini. Setelah kita cari selisih di sini karena besar debit, maka selisihnya kita letakkan di sisi kredit. Setelah saya hitung di sini ada selisih 108.591.875. Ternyata sama hasilnya selisihnya. Oke, jika sudah sama berarti ini sudah benar. Oke, lalu kita jumlahkan di sini kreditnya. Lalu kita jumlahkan debitnya. Seperti itu, ya. Oke, saya rasa mudah ya, sangat mudah ya untuk mengerjakan worksheet ini. Baik itu worksheet sebelum pajak maupun worksheet setelah pajak. Dan penyesuaian tadi sudah kita selesaikan. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.